Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du, ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad faza man ittaqa. Yaqulu subhanahu wa ta'ala fi mahkami tanzilih, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita senantiasa berupaya dengan optimal untuk menjaga, memelihara dan meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah SWT dengan cara menjalankan perintah-perintah dan menjauhi dari segala larangannya. Mudah-mudahan dengan upaya kita yang optimal, Allah berkenan untuk memberikan kepada kita kemudahan dan taufiknya, sehingga kita akan senantiasa berada di jalannya dalam bimbingan hidayahnya hingga nanti kita diwafatkan Allah SWT. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada satu kalimat yang menjadi kata kunci yang dengannya kita akan masuk surga Allah SWT. Kalimat itu Allah pesankan lewat sabdanya dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa la yazalu rajulu yasduqu wa yahtaqir sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan. Pesan Nabi kepada kita sekalian, berlakulah jujur kalian, karena kejujuran itulah yang akan membimbing kalian untuk menuju kebaikan, dan kebaikan itulah yang akan memasukkan kalian ke surga Allah Ta'ala. Jadi kalimat sidq atau jujur itu Nabi jadikan sebagai kata kunci yang dengannya kita masuk surga. Nah, kejujuran dalam cara Nabi itu, para ulama mengatakan itu meliputi minimal 3 aspek. Yang 3 aspek sebuah kesatuan, dan satu aspek itu tidak bisa kita tegakkan, maka bisa berpotensi menghalangi kita masuk surga Allah Ta'ala. 3 aspek itu, yang pertama menjadi kuncinya adalah disebutkan sidqul qalbi, jujur hati. Ada seorang penghuni surga itu orang-orang yang hatinya jujur, hatinya bersih, baik dalam kaitan hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesamanya. Hubungan Allah bersih dalam arti bahwa orang yang menjadi penghuni surga orang yang imannya tidak tercampur dengan sedikit pun kesyirikan. Iman murni mengesahkan Allah, hanya Allah satu zat yang berhak untuk diibadahi, dan juga tidak mendorong Allah dalam niat saat dia ibadah. Kejujuran inilah yang kemudian menjadi kata kunci yang Allah kemudian firmankan menjadi kunci agar Allah menerima kita nanti di surganya. Dan ungkapan doa Nabi Ibrahim yang Allah abadi yang Al-Quran Karim, surat yang ke-26 ayat 87, 88, 89, Allah mengatakan, wala tuhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya Allah, janganlah engkau hinakan aku di hari di mana semua manusia dibangkitkan. Hari itu enggak ada manfaat namanya harta anak-anak, kecuali menghadap Allah dengan hati yang bersih saja. Nah, kebersihan hati dan kaitan dengan Allah ini tidak cukup, tapi disertai kebersihan hati ketika dia berhubungan dengan sesamanya. Karena orang yang bersih dengan Allah, imannya
murni, ibadahnya terbaik, tapi dengan sesama yang tidak baik, ada sakit hati yang menyertainya saat berhubungan sama, maka itu juga akan menghalangi di masuk surga. Ada satu hadis sahih riwayat Hakim ya Tabrani, di mana ada sahabat-sahabat Nabi pernah mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, fulanah taqumul laila wa tasumun nahar wa tasaddaqat wa tu'ti jiraniha bilisannya. Ya Rasulullah, ada seorang wanita yang sangat luar biasa ibadahnya, sholat wajib sunnahnya tuntas, puasa wajib sunnah tuntas, dan sedekah juga baik, tetapi dia menyakiti tetangganya dengan lisannya. Maka Nabi komentarnya, la khaira fiha hiya min ahlina, tidak ada baiknya wanita itu, bahkan dia akan menjadi penghuni api neraka. Itulah karenanya Nabi dalam hadis Muslim pernah mengatakan bahwa di kalangan umatku nanti ada orang yang muflis, yang bangkrut. Mereka itu, kata Nabi, man ya'ti yaumal qiyamati bisolatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti wa qad satama hadha wa qad hada wa rabam wa aklama hadha. Orang yang bangkrut dari umatku itu ya, ketika nanti hari akan menghadap Allah dengan ibadah salatnya baik, puasanya baik, zakatnya baik, tapi dunia suka mencela fulan, menuduh fulan, memukul fulan. Ini semua kebaikannya akan diberikan kepada kalian di seluruh ini. Enggak jujur hatinya kepada sama. Itu menjaga kata kuncinya. Kedua, yaitu sidqul lisan, jujur lisan. Seorang penghuni surga itu hanya orang yang saat dunia berkata yang benar saja, menghindari kata-kata yang buruk dan kata-kata dusta. Bahkan pesan kepada kita orang beriman untuk berkata jujur ini, benar-benar ini, langsung disertakan ketika Allah berpesan kita untuk bertakwa. Dalam surat ketika ayat 7 berpesan kepada kita, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah yang benar saja. Bahkan Nabi pesan, jika kita tidak bisa berkata lebih baik, pesan Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman pada hari akhir, hendaknya berkata yang benar saja, kalau tidak bisa lebih baik. Nah, kata-kata yang benar yang mesti harus kita sampaikan, kita ucapkan ini agar dikatakan jujur, harus dikomunikasikan dengan cara lemah lembut saja. Jadi seorang penghuni surga itu, kebenaran yang disampaikan dengan ucapannya itu juga dikomunikasikan dengan bahasa yang lemah lembut saja. Jadi bahasa komunikasi orang beriman itu bahasa yang lemah lembut, nggak boleh kasar. Itulah yang Allah sampaikan lewat Quran surat yang ketiga 159. Allah mengatakan, fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan walidal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasabir min amri. Hanya dengan rahmat Allah saja kamu bisa beramah lembut dengan sesama. Kalau kamu kasar, keras, maka mereka akan lari dari kalian. Maka Nabi dan para Nabi semuanya, ketika Allah utus untuk menyampaikan kebenaran dari Allah Ta'ala, maka pesannya juga harus dengan lemah lembut. Semua Nabi, bahkan di Al-Quran disebutkan satu contoh, ada dua Nabi diutus sekaligus dalam satu saat. Diutusnya untuk menyampaikan kebenaran kepada makhluk terjahat mengaku Tuhan, yaitu Fir'aun. Dan itu Nabi Musa dan Nabi Harun. Tapi kalau Allah ketika berpesan kepada dua nabi untuk menyampaikan dakwahnya kepada Fir'aun, Allah katakan surat 20 ayat 4 Allah katakan, idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina. Ya Musa, ya Harun, berangkat, pergi kamu, dakwahilah Fir'aun karena dia telah melampaui batas mengaku Tuhan, tapi sampaikan kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut. Itu jujur lisan. Ketiga, yaitu jujur perbuatan. Jadi setelah kita pastikan hati kita jujur dengan membersihkan hati kita dengan segala kesyirikan dan sakit hati, pastikan kita melakukan yang benar dan sampaikan dengan lemah lembut. Ketiga, jujur. Jujur perbuatan artinya
bukti kebenaran iman itu adalah bentuk amal ibadah, bentuknya ketaatan kepada perintah dan meninggalkan hal. Namun harus dengan yang jujur, dan bukti jujur harus dengan ihsan saja, yang terbaik, profesional, sungguh-sungguh, tidak sekenanya. Allah Nabi pesan kepada kita hadis Muslim, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Allah itu menetapkan kewajiban saat beramal harus yang terbaik saja, sungguh-sungguh, serius, dan tidak sekenanya. Maka suatu saat Nabi pernah menasihati seorang sahabat Abu Bakar ketika beliau merespon seruan Allah untuk ke masjid, rupanya tidak begitu serius, baru lari-lari ketika iqamah dikumandangkan. Maka beliau datang dan berlari-lari, maka Nabi mengatakan kepadanya, zadakallahu hirsan wala ta'ud. Mudah-mudahan Allah memberikan semangat kepada Anda, tapi jangan engkau ulangi. Karena itu salat yang merupakan ibadah penentu bagi semua kebaikan ibadah kita itu saat dilakukan harus diberikan dengan yang terbaik, waktu terbaik, pikiran terbaik, dan semua yang terbaik sekali. Untuk itu wajib misalnya pesan Nabi kepada kita, as-salatu fi awalil waqti ridwanullahi wa fi akhiri Allah. Salat wajib di awal waktu itu akan mendatangkan ridho Allah. Ridho itu puncak cinta. Karena Allah sangat cinta kepada hambanya salat fardu di awal waktu, dan salat fardu di akhir waktu Nabi mengatakan itu adalah afwullah, ampunan Allah. Jadi awal waktu ridho di awal waktu. Nah, ampunan itu adalah sebuah kesalahan. Kalau diampuni orang salah saja. Sementara kesalahan itu baru diampuni kalau tidak sengaja saja. Maka Allah tegaskan dalam Al-Quran surat 4 ayat 17, innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin thumma yatubuna min qarib. Ampunan Allah itu hanya pantas diberikan kepada mereka yang melakukan kesalahannya karena kebodohan, bukan sengaja. Maka sama juga infak. Ketika kita jujur berinfak, pastikan kita infak yang terbaik, bukan infak dengan harta sisa. Pesan Allah untuk infak hanya beri yang terbaik saja. Nah, Al-Quran surat yang kedua ayat 267 dengan mengenai orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum bi'akhidhihi illa an tughrihu. Wahai orang beriman, infakkan dengan yang baik-baik saja dari penghasilan kalian, dan dari yang kamu keluarkan dari bumi untuk kalian, dan jangan infak dengan memilih yang buruk sementara kalian sendiri mengambilnya pun malas kecuali dengan rencana mata. Jadi sebagai bukti kita itu jujur amal harus sungguh-sungguh dan siap untuk berkorban dengan yang terbaik semuanya. Bukti yang kedua bahwa kita jujur amal, bahwa amal ibadah itu dilakukan dengan terus-menerus dan tidak kadang-kadang. Dan ini bukan wajib, yang sunnah pun juga harus istiqomah namanya. Maka Nabi pernah berpesan kepada sahabat mulianya Abdullah bin Amr dan sabda beliau, ya Abdullah, la takun mithla fulanin kana yamkulaila thumma taraknya. Ya Abdullah, engkau jangan tiru fulan, dulu suka salat malam tapi sekarang sudah enggak salat malam lagi. Dan istiqomah menjadi kata kunci jujurnya amal kita. Istiqomah dalam Al-Quran Karim Allah sebut dalam dua bentuk. Pertama Allah sebut dalam bentuk amr, perintah, yang menunjukkan itu wajib. Misalnya surat yang 42:15 ayat 11 ayat 112 katakan wastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tatghaw. Istiqomah kalian sebagai perintah kepada kalian bersama orang yang bertaubat. Yang kedua, di samping Allah sebut perintah yang menggambarkan itu wajib, istiqomah juga Allah sebut dalam bentuk khobar, berita. Artinya istiqomah sama wajib, dia mesti harus menjadi kebiasaan karakter kita. Allah sebutkan itu dua kali Al-Quran ini, surat 41:30 dan 46 ayat yang ke 13-14. Ketika istiqomah menjadi kebiasaan kita, maka itu akan menjamin kita menjadi husnul khotimah. Karena kita itu masing-masing punya batas umur namanya ajal. Ajal itu tidak ada batas waktu yang kita ketahuinya, nggak bisa kita program. Nah, karena itu kalau orang itu nggak istiqomah dalam amalnya,
bisa jadi aja saat nggak istiqomah itu, maka potensi gusur berat. Tapi orang tua istiqomah menjadi kebiasaan karakternya, maka kapanpun ajal tiba mesti dalam kebaikan, maka jaminnya adalah husnul khotimah. Karena itulah jamaah sekalian, ketika Allah menyebut istiqomah dalam bentuk kebiasaan, maka Allah sebut itu penghuni surga. Allah katakan surah Ahqaf 13-14, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Sesungguhnya mereka telah menyatakan Tuhan kami Allah, dan mereka istiqomah dengan konsekuensi ucapannya itu, maka mereka orang nggak akan takut, nggak sedih, dan mereka adalah akan menjadi penghuni surga kekal abadi di dalamnya sebagai balasan Allah atas istiqomah mereka itu. Itulah semacam sekali 3 aspek yang berkesatuan, yang bukti kita jujur, yang kata Nabi itu kunci untuk masuk surga. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita kemudahan untuk bisa melaksanakan, dan mudah-mudahan Allah pilih kita untuk menjadi hamba yang memang pantas untuk masuk surga buat kejujuran kita kepada Allah SWT. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالطول لا إله إلا هو إليه المصير أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وسار على نهجه إلى يوم الدين. Amma ba'du ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Yaqulu subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat liwad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin rahmatullah, di ayat yang baru saja dibacakan kembali Allah berwasiat, berpesan kepada kita agar kita senantiasa berupaya bertakwa kepadanya. Selanjutnya marilah kita tundukkan diri kita di hadapan Allah Ta'ala dengan mengakui segala khilaf dan kekurangan kita. Kita bermohon agar Allah Ta'ala berkenan mengampuni segala khilaf kita, Allah berkenan untuk menyempurnakan segala kekurangan kita, dan Allah Ta'ala memberikan kita kemudahan dan taufiknya untuk bisa menjalankan semua perintahnya, dan artinya mudah-mudahan Allah masukkan kita semua kepada golongan hamba-hambanya yang pantas untuk mendapatkan hak kebaikan hidup dunia akhirat berkat kepatuhan kita kepada Allah Rasulnya. Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adili sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulik wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna wa la tu'in alaina wansurna wa la tansur alaina wamkur lana wa la tamhu alaina wahdina wa yassir huda ilaina. Allahumma ansurna ala man bawa alaina. Allahumma ta'ala laka syakirin, laka rahibin, laka muti'in, ilaka mukhbitin, awwabin, munibin. Allahumma taqabbal taubatana, waqsil haubatana, wa ajib da'watana, wa thabbit hujjatana, wahdi qulubana, wa saddid alsinatana, wa sul sahimata qulubina. Allahumma kfina bihalalika an haramik, wa aghnina bifadlika amman siwak.
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimiss salah.